teman-teman jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel. Ya teman-teman, kali ini saya mau merakit atau mau bahas lagi untuk berbagi ilmu ya buat teman-teman semua ya. Ini yang saya pegang ini mungkin teman-teman sebagian sudah familiar ya, buat pemula ya. Jadi ampli mini yang paling murah dan paling ringan adalah ini jenisnya ya. Jadi kalau teman-teman kenal, ini adalah ampli mini 5 volt ya. Bisa pakai baterai 5 volt, baterai laptop yang 18650, atau bisa pakai adaptor. Bisa adaptor HP atau adaptor tapi 5 volt, tidak boleh lebih ya. Nah, kemudian ini adalah yang biasa. Ini adalah yang standar, ini 5 ribuan harganya. Nah, kali ini saya akan coba merakit ya, teman-teman, untuk berbaginya. Ini adalah ampli mini 8403 juga sama. Yang membedakan apa? IC sama. Yang membedakan adalah ini sudah dilengkapi dengan potensio. Potensio ini adalah untuk fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan saja, termasuk ada on off-nya ya. Nah, ini kekuatan sama, yaitu 2 kali 3 watt ya. Jadi untuk speaker kecil lah, kira-kira speaker 2 in sampai 4 in masih sesuai. Tapi nanti akan saya coba dengan speaker saya yang 6 in ya, 6 in 8 ohm dan saya punya 100 watt 2 buah ya. Ini stereo dua-duanya. Nah, kali ini saya akan bahas yang ada potensio. Ini saya beli kisaran 10.000 ya. Ini adalah ada potensio dan ada elko-nya. Elko-nya 470, 10 volt. Kenapa 10 volt? Karena ini tidak boleh lebih dari 5 volt sama ya. Nah, teman-teman ketahui, ini PCB-nya bentuknya bentuk jadi. Sudah bentuk jadi. Ini ada pin ya, pin yang di depan kelihatan, belakang kelihatan. Pin-pin ini ada fungsinya. Jadi pin yang sebelah sini ya, atau kalau sebelah kanan saya ini ada pin untuk outputnya speaker ya. Speakernya 2 kabel R dan L, kanan kiri. Kemudian ada positif negatif. Nah, ini usahakan jangan sampai terbalik ya. Ini di sini yang positif saya kasih kabel hijau, yang negatif ada biru. Ini sama speaker yang kedua. Yang hijau adalah yang positif, yang biru adalah negatif. Nah, kemudian yang di tengah, yang kabel merah dan hitam, ini adalah kabel power ya. Inputnya dari adaptor atau dari baterai masuk ke ke soket ya. Ini 5 volt. Jadi sengaja PCB mini ini saya solder awal. Buat teman-teman kalau mau contoh boleh. Ini supaya apa? Mudah untuk memasangkan atau dikonekkan dengan sambungan yang ada di dalam box atau dalam rangkaian berikutnya. Ini akan saya masukkan dalam box nanti setelah dirangkai. Nah, adapun kabel yang di pojok kiri, ini ada 3. Ini adalah kabel input ya, input atau suara. Bisa dari Bluetooth, bisa dari MP3, atau bisa dari colokan HP tapi stereo ya. Ini kali ini saya buat yang stereo, bukan yang mono ya, karena ini adalah basicnya stereo. Ini kabel 3, yang tengah adalah ground, terus merah dan biru adalah R dan L ya. Nah, ini bentuk rangkaian yang saya sudah solder, nanti akan saya pasangkan dengan tune control. Jadi kalau teman-teman nggak punya tune control atau pengen mencoba, ini bisa disambungkan dari itu langsung output langsung ke speaker. Cuman volume ini adalah untuk volume besar kecil saja, tidak ada volume bass atau treble. Nah, nanti ini akan saya pasangkan dengan bukan Bluetooth tapi dari MP3 yang lebih lengkap. Ini MP3 ini teman-teman udah biasa lihat atau biasa beli. Ini selalu dilengkapin ada Bluetooth-nya, ada kartu memorinya atau USB bisa. Ini kartu memori kecil, saya selalu punya MMC ya atau memory card mini ya. Kemudian bisa pakai USB, kemudian bisa radio. Jadi banyak nih, bisa MP3 dengan USB, kartu atau radio dan Bluetooth dari HP. Nah, ini akan saya koneksikan dengan sebuah ini tune control. Ini ada teman-teman, ini pilihan aja. Kalau pengen nggak pakai power atau namanya tune control pasif, ini sama 3 potensio. Ini adalah pasif
tanpa tegangan ya. Cukup in outnya cukup 3 kabel tadi, nanti outputnya langsung ke ampli mini, inputnya dari MP3. Nah, kali ini akan saya bahas atau saya mau coba pakai yang aktif dengan 3 potensio, volume bass treble aktif. Yang membedakan adalah dia pakai IC tipe NE5532, bisa dikompar dengan yang tipe GRD juga bisa. Kemudian ini butuh tenaga atau 12 volt, sementara di ini cuman 5 volt. Kalau yang ini MP3 nya nih speknya antara 5 sampai 12. Nah, kalau biar aman teman-teman, ini saya selalu pakai penurun tegangan atau namanya step down. Saya tambahkan step down yang tidak 12 tapi saya turunkan menjadi 9 volt. Bentuk step downnya itu kecil ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Nanti akan saya pasang di sebelum kabel power masuk. Ini saya turunkan dari 12 menjadi 5 volt atau menjadi 9 volt untuk radionya, baru kita rangkai. Nah, kebetulan ini tone control yang saya mau pasang hari ini adalah tone control aktif ya. Ini saya langsung solder teman-teman ya. Input atau ini dari outputnya MP3 ada 3 kabel, R, ground, dan L. Kemudian ini standby, yang merah adalah antena. Kemudian ini pakai power ya, cover saya taruh di belakang, hitam dan merah. Merah adalah positif, hitamnya negatif, adalah 12 volt ya. Kemudian ini adalah nanti kabel 3, ada kabel suara dari tone control output ke speaker atau ke ampli mini ya. Nanti saya sambung-sambungkan. Ini sangat mudah teman-teman. Kalau teman-teman biasa senang bongkar pasang, saya sarankan lebih bagus pakai soket ya. Soket itu gampang, buka tutupnya gampang, tinggal klik-klik seperti kita pakai helm. Kemudian nanti setelah saya sambungkan, nanti akan saya masukkan ke dalam box ya. Ini box ini tampilan boxnya udah familiar teman-teman. Ini boxnya biasa pasangan nggak usah ngelubangin, tapi sudah ada pasangannya radio atau MP3 yang kita beli ya. Nanti tinggal dipasang baut kanan kiri. Kemudian kabel kita sambung-sambungkan. Nah, karena saya pakai tone control yang agak panjang dan nggak mungkin taruh di depan karena tempatnya nggak ada. Di samping boleh, tapi ada tiang ya. Nah, akan saya pasang di atas. Ini saya sudah ukur sesuai dengan ini. Ini namanya tone control 2.1 atau tone control mini ya. Jadi yang pakai IC, bukan yang besar ini. Ini ringkes kalau saya bilang. Nah, ini nanti akan sama ke sini. Kemudian karena ini 5 volt, akan saya turunkan dulu dengan step down. Step down ini 12 menjadi 5 volt ya, supaya tidak terbakar. Ini sekali-kali kalau pengen coba jangan pakai tegangan yang di atas 5 volt, pasti hangus. Jadi ini maksimal 5 volt, boleh pakai baterai, boleh pakai step down yang dari 12 atau 24 diturunkan menjadi 5 volt. Karena ini 12 saya tidak turunkan juga nggak ada masalah, karena saya akan coba dari adaptor nanti teman-teman. Saya punya adaptor, bisa pakai baterai, bisa pakai adaptor ya. Jadi akan saya coba, saya bisa pakai adaptor 12 volt 5 ampere atau pakai baterai. Baterai ini 3 buah ya, saya pasang seri. Ini baterainya katakan rata-rata 4 volt satu baterai, kali 3, 12. Di bawahnya saya udah pasang BMS. Nah, nanti pilihan boleh pakai ini, boleh pakai ini. Karena ini gunanya kalau portable atau pas listrik mati bisa pakai baterai. Nah, kali ini akan saya pasang dengan adaptor aja. Ya, colokannya colokan yang biasa cek ya, cek untuk outputnya dari adaptor. Nanti akan saya pasangkan ke dalam box yang udah saya rangkai. Cek sudah saya pasang, outputnya saya pakai kabel RCA, kabelnya untuk audio ya. Nanti saya colokkan sini, karena stereo saya selalu pasang 2. Ini walaupun mini tapi stereo nih. Kemudian powernya setelah jack masuk ada tenaga, saya sudah pasangkan Elco ya. Saya pasang 2200 mikrofarad 35 volt. Nah, dari sini kita jumper. Jadi saya udah keluarkan kabel-kabel yang akan saya sambung atau konekkan. Ini ada satu untuk untuk tone controlnya. Ada satu nanti untuk MP3-nya. Yang ini untuk MP3-nya. Satu lagi untuk amplifier mininya. Nanti tinggal connect ya.
Nah, setelah kita connect outputnya dari amplifier mini, saya dapatkan output speaker. Nah, nanti kita rapikan baru kita uji coba suara ya. Terus diikutin kalau teman-teman pengen belajar bagaimana merakit ampli mini tapi suaranya menggelegar ya. Nah, ini dari pertama kali saya akan masukkan tone control dulu teman-teman. Yang saya sudah bikin lubang 3. Ini cukup gampang ya, tinggal ikutin aja video yang saya buat ini ya. Jadi ini semua sudah kita ukur ya, lubang jaraknya udah ukur. Jadi lubangnya tone control itu ada 3 seperti ini teman-teman ya, ada 3. Kemudian biar ini nggak lari-larian, ini saya punya knob ya, knob untuk potensionya. Nanti biar bagus tambahkan knob, boleh yang biasa atau boleh yang agak premium ya. Ini saya pasang dulu. Ini untuk putaran potensionya ada 3 ya, ada volume, bass dan treble. Kemudian gampang ya, ini sudah jadi pemasangannya. Kemudian berikutnya adalah radio MP3 nya. Ini kita ngadepnya nanti box dibalik ya teman-teman ya, ngadepnya seperti ini. Nah, ini radio posisi ini pasang. Nah, sebelum dipasang bautnya, ini ada kabel inputnya dari radio. Inputnya radio itu ada kabel 4, yang merah adalah antena, yang 3 adalah GRL ya, ground, R, dan L. Kemudian ini masuk ke soket yang sudah disediakan. Kemudian ini adalah saya turunkan dengan step down ya. Step down karena saya pengen ini menjadi 9 volt, jadi 12 volt yang masuk akan saya keluarkan di sini, keluar 9 volt. Ya, ini saya masukkan ke jack radio. Ini power ya, sebagai power teman-teman ya. Sebagai powernya saya konekkan sini. Ini radio sudah terpasang ya, udah masuk ya. Merah kabel antena. Kabel antena itu akan saya pasang baut. Saya sudah bikin lubang untuk antena. Nanti kalau antenanya kurang sensitif, silahkan tambahkan kabel kira-kira 1 meter ya. 1 meter dipasang jepitan apa, buaya, atau dijepit di belakang baut yang muncul ya. Ini baut antena sebenarnya, baut tambahan teman-teman. Ini modifikasi karena dari pembeliannya hanya disaratin kabel merah ya. Kemudian ini kita pasangkan bautnya. Bautnya itu ada mur kecil ya teman-teman ya. Ini bautnya baut kecil, murnya kecil. Kita pasangkan di sini. Kalau kecil kita harus pakai obeng, dijepit pakai tangan dulu murnya ya. Kita kencangkan bautnya itu nanti kanan dan kiri teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan pun sama, itu pakai baut dan mur. Nanti akan saya pasang ini sama, ini saya pakai baut yang pendek ya. Nanti saya jepit sini pakai murnya, kemudian kita rangkai ya. Karena ini harus pakai step down, saya masang step down dulu. Ini adalah in dan out ya. Ini in dari adaptor atau dari baterai, ini output, ini lari ke amplifier ya. Ini saya tambahkan kapasitor kecil 105 nih. Ini mengurangi noise ya. Selain ada elko yang mengurangi noise, saya tambahkan juga ini, ternyata hasilnya lebih bersih lagi. Ini ada kabel power, ada 2 teman-teman ya. Jadi yang kabel power yang ini kabel powernya yang untuk tone control. Ini saya soketnya saya klik ya, masuk. Kemudian saya lipatkan ke bawah sini. Bentar, saya ini ambil yang biar sama, karena sama bolak-balik sama aja ya. Masuk, saya simpan di sisi yang kosong ya. Tinggal ada 1 yang belum terpasang, yaitu untuk tone control, untuk step down. Step down kita pasangkan sini, klik ya, sampai bunyi klik teman-teman ya, bunyi klik. Outputnya lari kemana? Outputnya lari ke sini. Ini speaker yang 2, beda warna. Ini tengah adalah kabel power.
kabel power kita pasangkan, klik, masuk ya. Kemudian inputnya dari mana? Dari kabel yang isi 3 tadi. Nih, dari tune control, teman-teman. Ya, ini kita pasangkan juga sama sampai bunyi klik ya. Nih. Ini pasangannya 3 kabel, sama-sama 3 kabel. Kita dorong. Sampai bunyi klik. Agak ribet nih. Hehe. Apa sininya saya naruhnya? Bentar. Masih kabelnya. Kok salah saya? Taruh adik. Bener ininya. Ini kurang pas nih kabel. Kemudian terakhir adalah outputnya dari ini sorry, pantesan kok beda. Ini saya salah masang teman-teman. Ini kabel output speaker saya ngambil yang 3 kabel ya, sorry. Ini yang 3 kabel, pantesan aja beda ukurannya. Ya, 3 kabel, ini kabel 3 pasangannya dia. Ya kan? Nah, tinggal sisa yang ini karena soketnya saya dapat soket yang lebar, tapi kabelnya 2. Kemudian ini lari ke sini teman-teman. Lari ke outputnya speaker ya. Jadi speaker itu ada 2. Nah, ini posisi sudah terangkai teman-teman. Sudah terangkai, tapi belum dirapikan. Nah, tinggal perapian ya. Ini kita pasang double tape. Ini double tape karena posisi masih longgar. Nanti double tape akan saya masukkan, saya tempelkan ke area box ya. Ini double tape juga. Nah, ini sifatnya double volume. Kalau tadi yang pakai tune control ini bisa untuk membesarkan dan mengecilkan. Tapi karena lebih bagus atau bass treble bisa muncul, nanti kita main bisa di sini. Volume bass treble ya, ada 3 ya. Ini mau dimainkan boleh, tapi hanya besar kecil tidak akan merubah suara, kecuali yang tune control ya. Nah, ini saya pasangkan dulu teman-teman. Saya pasangkan dulu biar rapi. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini ada covernya. Jadi saya cover supaya terlindung ya. Ini ada bautnya. Untuk baut lubangnya ada 4. Akan saya pasang baut covernya ya. Kemudian bautnya tadi mana ya? Nah, ini dia. Saya ada bautnya, saya pasang bautnya dulu teman-teman. Ya, bautnya ada 4 ya, silahkan dipasang semua boleh. Ini di bawahnya sengaja ada lubang ventilasi. Ini bisa mengurangi kalau agak hangat ya. Nah, untuk masang tombol ini saya punya tombol 3, harusnya 4 ya, yang sebelah tombol juga. Ini putar dulu ke kiri dulu teman-teman. Diarahkan ke kiri dulu semua. Terus jajarkan garis ya, ini sebagai tanda bukan lurus tapi agak miring sedikit. Ini untuk menghitung nolnya ya. Berarti perbandingan skalanya nanti nolnya di sini kira-kira sama ya seragamnya. Nah, ini sekilas sudah selesai teman-teman. Bentuknya sudah selesai. Ini baut yang tadi. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal on off nanti kita dapatkan dari adapter ya. Ini kebetulan saya adapter sudah standby ya. Ini adapter 12 volt tadi. Saya coba masukkan ke sini. Ya. Ini saya coba on kan. Ya, ini layarnya biru. Dia belum keluar suara karena saya punya speaker teman-teman. Saya punya speaker yang 6 in. Ini akan saya coba koneksikan dengan speaker 6 in. Ya, ini contohnya nih.
Ini kabel jack ya. Kabel jack itu ada 2. Saya dapatkan dengan kanan kiri sama. Ini jack, ini ke speaker 2 ya. Ini sudah standby teman-teman. Nah, ini speaker saya tuh saya pakai speaker yang 6 in ya. Jadi ini ada dua buah. Ini legacy sebenarnya biasanya untuk subwoofer, tapi kali ini saya pakai woofer. Boxnya berbeda. Ini Elson 100 watt 6 in ya. 6 in saya kasih 8 ohm double tweeter. Kemudian ini sebenarnya untuk double coil, tapi saya pakai ini 6 in ya teman-teman. 6 in 100 watt, saya pasangnya 4 ohm ya. Nah, apakah dengan ampli mini tadi yang sudah kita pasang, dia hanya 2 kali 3 watt, tapi untuk angkat speaker yang besar ya. Pengen tahu suaranya teman-teman ya? Kita coba, saya punya remote nih. Kita coba remote-nya dulu. Kita coba cek sound ya teman-teman ya. Bagaimana suara? Walaupun kecil, untuk ampli mini kelas rumahan, suara menggelegar, bisa menggetarkan kaca ya. Nah, ini saya pakai 12 volt 5 ampere. Kalau pakai 5 volt bisa, tapi yang saya sudah coba lebih bagus dari 12 diturunkan step down 5 ampere. Gimana? Oke nggak? Ya. Nah, itu kira-kira yang teman-teman pengen mencontoh, silahkan. Ini adalah modelnya juga nggak banyak, kurang lebih nggak sampai 100.000, sudah bisa menjadi hiburan teman-teman semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.